tertutup pintu surga bagi orang-orang yang sombong. Kenapa seperti itu? Li'annahu la yaqdiru ala ayyuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi. Karena sesungguhnya orang yang sombong, dia tidak mampu atas mencintai untuk orang-orang mukmin apa yang ia cintai untuk dirinya. Orang kalau sudah sombong, merasa dirinya mulia, ya, nanti apa? Melihat orang mukmin yang lain mendapat musibah, dia senang. Oh, gara-gara maneh tah teu ngahargaan kuring tuh cilaka minang kana kitu. Itu nanti timbul. Dia tidak bisa untuk mencintai, ya, untuk orang-orang mukmin perkara yang ia cintai untuk dirinya. Wa fihi syai'un minal izz, dan di dalam mencintai untuk orang-orang mukmin perkara daripada sesuatu daripada kemuliaan. Kalau kita cinta sama orang lain, apa yang, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu sifat mukmin seperti itu. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Harus seperti itu. Sehingga dia tidak senang orang lain maju usahanya, orang lain mendapatkan nikmat, ya, tidak senang. Nah, ini karena adanya sifat kesombongan. Wala yaqdiru 'ala tawadhu, dan tidak mampu kepada sifat tawadhu. Wa huwa rasu akhlaqil muttaqin, sedangkan sifat tawadhu adalah pimpinan akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Fil izzu, di dalam sifat tawadhu adanya kemuliaan. Kalau kita mempunyai sifat tawadhu, kita menjadi orang mulia. Ya, kita menghargai orang lain, memuliakan orang, kita menjadi orang mulia. Tidak usah mengharapkan kemuliaan dari orang. Ketika kita memuliakan orang lain, otomatis nanti orang lain memuliakan kita. Nah, orang yang sombong dia tidak bisa mempunyai sifat tawadhu. Padahal di dalam sifat tawadhu ini kemuliaan untuknya di dunia dan di akhirat. Orang-orang tawadhu, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, mulia. Karena dia orang mulia, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dia nggak bisa mempunyai sifat tawadhu karena kesombongannya. Wala yaqdiru ala tarkil hikdi, orang sombong tidak bisa meninggalkan dendam. Nah, ini penyakit, ya. Dendam, gak bisa, sulit untuk menghilangkan penyakit dendam. Orang kalau dia mempunyai sifat sombong, pasti ada dendam. Wah, ingin membalasnya, ingin lebih menghancurkannya. A'udzubillah min dzalik. Ini karena penyakit sombong. Wa fihil izzu, di dalam meninggalkan sifat dengki, sifat dendam, adanya kemuliaan. Orang gak punya sifat dendam, mulia. Orang tidak ada kedengkian dengan sesama muslim, dengan orang mukmin, mulia. Ketika dia ada kedengkian, apalagi dengan sesama muslim, hina. Dia tidak bisa untuk meraih kemuliaan dengan meninggalkan kedengkian. Ya, ini. Karena apa? Karena ada kesombongan. Dari sombong ini hilang sifat tawadhu. Gara-gara sombong hilang sifat tidak bisa menghilangkan sifat dengki, timbul sifat dengki gara-gara apa? Sombong. Padahal ketika kita bisa menghilangkan sifat dengki, itu kemuliaan untuk kita. Orang hebat itu, orang mulia, orang istimewa. Kalau orang bisa menghilangkan sifat dengki, hilang sifat dendam, tidak ada dalam hatinya, itu orang mulia. Kemudian wala yaqdiru ayyadu ma'ala sidqi, orang sombong tidak bisa mendawamkan, continue, senantiasa kepada sidik, kesungguhan. Tungtung nang awadul gara-gara bohong, gara-gara sombong, tuh bisa jujur hirupna. Sulit untuk bersikap dia tidak jujur dengan Allah, dia tidak jujur dengan sesama makhluk Allah. Kenapa? Karena ada kesombongan menghalangi dia untuk mempunyai
sifat jujur. Itu gara-gara ada Nah, ini bahaya, sangat berbahaya sekali. Wala yaqdiru ala tarkil ghadab. Orang sombong tidak bisa meninggalkan marah. Tungtungna gede amok, gawena dengan gede amok we, amok-amokan we. Aya nu ngaliwat teu punten amok. Naik motor, tuluy aya nu nyalip amok. Apa kenapa gede amok we. Tuh, teu bisa nahan amarah nafsunya. Padahal ketika dia besar maaf, dia menjadi orang mulia. Ketika dia hanya marah-marah kerjaannya itu, ngan nyarekan batur eueuh deui. Eta jelema teh jadi hina. Itu wa fihil izu, padahal ketika dia bisa menahan amarah, ya, tidak marah-marah kepada orang lain, itu ada kemuliaan untuk dia. Ditahan, rek amak ditahan. Itu. Coba kalau kita lamun urang gede amak, bawa motor, bawa mobil, hese rek nepi ka imah teh. Naon sabab? Da rupa-rupa jelema teh. Kadang aya nu nyalip, kadang aya nu nyiap nanti anu kitu teh minangkana. Kadang rupa-rupa weh. Kadang aya nu teu ngelehan. Ya. Kan kalau kita nggak punya kesabaran, timbul sifat marah. Nah, ini di situ. Kenapa dia marah seperti itu? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Akhirnya dia tidak bisa menahan amarahnya. Ya, karena ada kesombongan. Kemudian wala yaqdiru ala kadmil ghaid. Orang sombong tidak bisa dia menahan marah. Nahan amek teh hese. Nah, hese nahan amek. Gawena dengan amek-amekan we deui. Pangijeng budak amek. Pangijeng pamajikan amek. Pangijeng salaki amek. Pangijeng dulur amek. Jadi kabeh diamek ku manehna. Tungtungna batur manehna. Heuh gawena amek. Saha nu resep ka jelema nu gede amek sik sok. Aya nu resep ka jelema nu gede amek. Sanajan pamajikan ge mungeun salaki gede amek mah. Nya, itu. Nah, ini karena apa? Ada kesombongan di dalam hatinya. Ada kesombongan di dalam hatinya. Akhirnya kerjanya cuma marah-marah. Bisa nanti nyarekan batur, lain nyarekan sorangan. Nah, itu gara-gara naon? Aya Jadi sombong ini menghalangi dia dari mempunyai sifat menahan amarah. Wa fihil izu, padahal ketika dia bisa menahan marah, ya, yang bukan tempatnya, itu ada kemuliaan untuk dia. Dia orang yang bisa nahan marah itu orang mulia. Itu baru dia itu menjadi orang mulia. Wala yaqdiru ala tarkil hasad. Orang yang sombong tidak mampu untuk meninggalkan penyakit hasud. Itu penyakit naon? Hasud. Nah, ini orang kalau udah sombong nanti timbul penyakit hasud. Sulit untuk menghilangkan penyakit hasud. Lihat orang lain maju, hatinya apa? Hasud. Ya. Tidak senang. Lihat orang lain dapat nikmat, tidak senang. Berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini penyakit hasud. Kenapa ini terjadi? Dia punya penyakit sombong. Itu. Penyakit sombong akhirnya terjadi dia mempunyai penyakit hasud. Sulit untuk menghilangkan hasud. Padahal wa fihil izzu, ketika orang dia gembira atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia menjadi orang mulia. Sok lamun batur apaleun urang hasud ka manehna rada sebutkeun ka urang teu amekeun ka urang, kita jadi orang yang hina. Tapi ketika dia tahu bahwa kita senang, dia mendapatkan nikmat, dia akan sayang kepada kita, dia akan senang hatinya terhadap kita. Tapi orang sombong sulit untuk meninggalkan hasud, inginnya hilang kabeh teu barogana naon kuring hukum nu beunghar teh, itu minangkana kabeh kumaha kuring. Nah, eta gara-gara sifat sombong. Wala yaqdiru 'alan nushil latif. Orang sombong tidak mampu kepada nasihat yang lembut. Lamun nganasehatan walah eta mah. Itu tidak dengan lemah lembut. Kalau kita punya saudara, punya teman, ada kesalahan, nasihati dengan cara yang terbaik. Ucapan tutur kata yang terindah, yang terbaik, ya.
Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul itu jangankan kepada sahabatnya, kepada musuhnya masih mencari memakai ucapan yang terbaik, yang terindah, sehingga mereka yang tadinya benci menjadi cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dihadapi dengan yang terbaik, dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, idfa billati hiya ahsan. Ya, memberi nasihatnya dengan kasar, dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Itu. Kenapa seperti itu? Karena ada sifat sombong. Kita tidak menilai orang lain. Ini kalau kita seperti itu, kita tidak menilai orang lain. Itu nasihat seperti itu tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak dengan cara yang lemah lembut, yang baik. Itu ya, itu sesuatu yang apa? Yang dilarang oleh agama. Wala yaqdu'an-nusil latif wa fil izzu. Padahal ketika dia memberi nasihatnya dengan cara yang baik, adanya kemuliaan untuk orang tersebut. Terhalang dia. Ucapannya kasar, sulit untuk mengucapkan yang lembut, yang indah. Padahal banyak, bahasa yang indah itu banyak. Tapi kalau orang sombong, dia memilihnya yang kasar-kasar. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya, kehartas. Nah, itu. Kemudian wala yaqdiru ala qabulin nushi. Orang sombong nggak bisa nerima nasihat dari orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya benar. Akhirnya tidak mau dikoreksi oleh orang lain, tidak mau menerima nasihat saran dari orang lain, merasa dirinya paling benar, orang lain semua salah. Tuh, penyakit ini bahaya dari sobat sombong. Dia tidak mampu untuk menerima nasihat. Tong kadinya aya lombang, kumaha kuring. Kebrus we ka lombang. Pek hakanta kumaha kuring gitu. Kumaha kuring we hirup teh. Kang teu kengeng eta aya racunna. Nah, kuring beki. Begitu dituang kalepekan, rasakeun geunya. Minangkana. Ulah kitu nya. Di mana aya batur saha wae nu negor urang lepat tampi ku urang. Kade tong kitu, kade ulah kitu, tampi ulah da maneh ge sarua ulah kitu. Di mana urang kitu teh aya gumede di hati urang. Ya. Tanda ada kesombongan di dalam hati itu sulit menerima nasihat, dinasehati tidak mau, api-api toreknya. Jangan seperti itu. Nah, orang kalau sombong dia sulit untuk menerima nasihat. Diberitahu itu salah, kumaha dewek we dah. Itu enggak boleh kata agama, kumaha kuring, duit kuring, waleh eta. Geunah we nyarita kitu. Ya, duit kuring, menang kuring heueuh, minangkana tah kitu teh. Ya, menang kuring teh hakikat nama titipan ti Allah. Orang yang sombong di dalam hatinya sulit untuk menerima, tidak bisa, tidak mempan. Di bejaan kade itu bahaya, matak cilaka kumaha kuring sombong ya. Penting mah ngeunah we, nu penting mah senang we hirupna. Tungtungna teh pasti aya tungtungna kabeh ge ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Hade bakal balik deui ka urang, goreng ge bakal balik deui ka urang, sing inget. Urang midamal sae keur urang, midamal awan ge keur urang. Nah, itu. Kemudian wala yaslamu minal izdira binnas. Orang yang sombong tidak selamat dari menghina manusia lain. Gawena tungtung ngahina batur. Wah, dipapai si A teu bener, si A si B, kabeh ai manehna teu kapapai. Manehna mah teu ka ukur imah. Ahli sunnah kuring mah lain ahli bid'ah, kabeh eta ahli bid'ah. Ya, padahal manehna sorangan lo ahli bid'ah teh, minangkana. Akhirnya menuduh orang lain sesat padahal dirinya sendiri yang sesat. Menuduh orang lain musyrik padahal dirinya sendiri yang berbuat musyrik. Dia lupa terhadap kesalahan dirinya. Wal iyadzubillah min dzalik.
Jadi orang yang sombong tidak akan selamat dari menghina kepada orang lain. Ini karena ada di mana orang sok ngahina batur teh aya bibit-bibit gubele dina ati teh. Ya. Aya gumede dina ati urang, di mana urang sok ngahina batur. Ya, kade tong sok ngahina batur. Jeung naon mangpaatna ngahina batur, cik sok diganyar gitu. Menang barokah. Henteu geus tong hina lah. Koreksi diri. Ngadoakeun erek mah. Salamet sina sarala, salamet tong ngahina baturnya, tong ngahina batur. Bisa jadi nuku urang dihina, manehna kakasih Allah. Apal innallaha akhfa thalathan fi salatin akhfa ridahu fi ta'atih wa akhfa sukhtahu fi ma'asiyatih wa akhfa waliyahu fi ibadi. Bisa jadi yang kita anggap dia itu orang hina padahal mulia di sisi Allah. Ya, jangan kita tertipu. Wa min iqtiyabihim, orang yang sombong tidak akan selamat dari menghibah manusia lain, akhirnya menceritakan kejelekan orang lain. Ini kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Orang kalau udah sombong ingin menjelekin orang lain. Hayang nate ngagogoreng batur deui ya. Itu karena ada kesombongan di dalam hatinya. Kemudian wa fihil izzu, dan di dalam selamat dari menghina orang lain, selamat dari menghibah orang lain adanya kemuliaan. Ketika dia memuliakan orang lain, dia menjadi orang mulia. Ketika dia tidak menceritakan aib orang lain, dia menjadi orang mulia. Tapi dia tidak bisa untuk meninggalkan itu, menghina orang lain dan menghibah orang lain. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Tuh, itu bahaya naon? Gumade.